Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita dipertemukan di ruangan ini, dan mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tentu harapan kita bersama, aktivitas kita hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin, suri teladan bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita sebagai generasi terakhir atau umat terakhir diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini banyak orang kafir merasa sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi justru amalan atau perbuatan yang dilakukan itu justru jauh dari apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan belajar sedikit terkait dengan bahasa Arab, atau bahasa Arab itu al-lughatul arabiyah. Bahasa Arab al-lughatul arabiyah. Kenapa penting ini bahasa Arab? Karena bahasa Arab ini merupakan bahasa menjadi pengantar dalam agama kita. Misal kalau mau buka kitab suci, mau buka hadis, mau buka kutubut turas atau kitab-kitab kuning itu semua berbahasa Arab, itu semua berbahasa Arab. Maka kita harus belajar bahasa Arab. Nah, paling tidak kita belajar bahasa Arab itu paling tidak ada pemahaman sedikit terkait dengan, tidak buta, paling tidak bisa membaca, bisa memahami sedikit. Dan salah satu bentuknya mungkin siapa tahu kita dikasih rezeki. Nah, siapa tahu ada rezeki keluar negeri, ke Timur Tengah misalkan, ya paling tidak bisa berbicara bahasa Arab sedikit-sedikit, paling tidak bisa memperkenalkan diri, asalmu dari mana dan sebagainya. Nah, kalau kamu tersesat di Arab, tidak tahu bicara, tidak bisa menyampaikan kamu asal dari mana, wah itu hilang nanti. Gitu. Oke, ada tema yang saya angkat, yakni ta'aruf atau perkenalan. Nah, ini biasa dipakai sama anak muda. Ayo ta'arufan. Nah itu beda lagi konteksnya. Tetapi ini hanya sebatas perkenalan. Nah, sebagai awal supaya kita bisa melihat bagaimana kira-kira intonasi atau contoh dalam berbahasa, nanti saya tampilkan ada sebuah video YouTube dari seorang perempuan, saya tidak tahu namanya. Yang pasti saya ambil linknya, saya lihat, nanti adik-adik bisa saksikan. Nah, channelnya video kali ini aku mau share sama teman-teman semua bagaimana cara memperkenalkan diri dengan bahasa Arab atau ta'aruf. Nah, sebelum teman-teman semua melanjutkan untuk menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube aku agar kedepannya aku lebih semangat lagi untuk bikin konten-konten positif yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan sebelum kalian melanjutkan untuk nonton video ini, jangan lupa sediakan pulpen dan juga kertas ya. Nah, perkenalan ini dapat teman-teman gunakan ketika memperkenalkan diri di depan kelas atau pada saat teman-teman sedang diinterview kerja. Yang pertama, mengucapkan salam. Ya, sama seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, meminta izin kepada teman-teman kita atau kepada orang yang sedang menginterview kita. Pelafalannya begini. Ismahuli an u'arifakum ala nafsi. Kita ulangi. Ismahuli an u'arifakum ala nafsi. Ismahuli an u'arifakum ala nafsi. Nah, untuk memperkenalkan diri dapat kita mulai dengan nama lengkap. Pelafalannya begini. Ismil Kamil, misal Ismil Kamil Rahmi Erika, atau nama kalian siapa kalian sebutin, itu pokoknya nama lengkap teman-teman semua ya. Ismil Kamil, Ismil Kamil, Ismil Kamil. Lalu untuk selanjutnya bisa teman-teman lanjut dengan nama panggilan. Pelafalannya begini.
tunadunani rahmu. Oke, tunadunani. Lalu teman-teman sebutkan nama teman-teman masing-masing. Lalu untuk selanjutnya tempat tinggal, teman-teman bisa menggunakan ana min Madinah Solo Sumatera Al-Gharbiyah. Nah, teman-teman bisa isi alamat masing-masing. Ana min. Lalu untuk umur teman-teman saat ini, lafalannya umri 23 sana. Atau teman-teman misalnya berumur 20 tahun, umri 20 sana. Untuk umur teman-teman bisa sesuaikan dengan umur teman masing-masing. Nah, untuk selanjutnya hobi, teman-teman bisa menggunakan riwayati musyahadatul aflam wa qiraatul Qur'an. Riwayati musyahadatul aflam wa qiraatul Qur'an. Riwayati musyahadatul aflam wa qiraatul Qur'an. Lalu untuk selanjutnya cita-cita, teman-teman bisa menggunakan umniyati an akuna mudarrisan. Atau misalnya untuk menjadi dokter, umniyati an akuna tabiban. Dan cita-cita teman-teman boleh teman-teman sebutkan. Umniyati an akuna mudarrisan. Nah, jika dirasa sudah cukup, teman-teman bisa tutup dengan salam seperti ini. Hada ta'aruf minni, syukran jazilan ala ihtimalikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia perkenalan diri kita yang bisa kita gunakan di saat sedang memperkenalkan diri di depan. Oke. Jadi sudah ada contoh tadi yang diperlihatkan, tapi saya jelaskan sedikit. Nah, ya namanya perkenalan itu selalu diawali dengan apa tadi? Salam. Ya, jadi selalu bersalam. Terus ada ismahuli an warifakum ala nafsi, sehingga saya untuk memperkenalkan diri. Kemudian di sini ada perbedaan ya untuk perempuan dan laki-laki. Misalnya kalau dia laki-laki, ismul kamil atau ismul kamil. Ismul kamil. Nah, kalau dia perempuan, perbedaan kosakatanya itu tambahan ta, tambah buta. Misalnya ismul kamilah. Jadi kalau laki-laki ismul kamil, misalnya ismul kamil Firman. Nah, laki-laki. Kalau perempuan ismul kamilah Tiara, itu misalkan. Jadi kalau dia perempuan yang menggunakan ismul kamilah. Kemudian tunadunani. Nah, kalian bisa memanggil saya atau nama panggilan. Misal tunadunani yang tadinya Firman, tunadunani Aliando, itu bisa seperti itu. Ya, namanya juga nama panggilan. Kemudian anamin, saya berasal dari anamin Majene. Kalau dari Polman, anamin Polman. Kalau dari Papua, anamin Papua. Misalkan seperti itu. Kemudian umri, umur saya, umuri sab'a asyara kesana, 17 tahun, itu contoh. Kemudian riwayat musyahadat al-aflam wa qiraatul Quran. Riwayati, misalnya kalau laki-laki riwayati kuratul qadam. Hobi saya main bola. Nah, boleh seperti itu. Jadi nanti yang keterangan ke sana ini bisa diganti saja sesuai dengan apa yang ada pada diri kita. Kemudian umniyati, cita-cita saya, uridu an akuna mudarrisan. Uridu an akuna mudarrisan. Kalau perempuan tambah takdirannya, uridu an akuna mudarrisatan. Kalau laki-laki mudarrisan, kalau perempuan mudarrisatan. Kemudian kita tutup. Syukran ala ihtimamikum. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk selanjutnya supaya lebih jelas, saya minta dua perwakilan saja untuk mempraktekkan langsung di depan teman-temannya. Saya minta pertama Firman, suaranya keras ya, erupa sautat wa ditakbir dan ekspresinya. Silakan Firman.
fil amam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ismahu li an u'arifakum ala nafsi ismil kamil Firman. Tunadunani Firman. Ana min Majini Sulawesi Al-Gharbiyah. Umri 23 sana. Riwayati musyahadatul aflami wa qiraatul Qur'an. Umniyati uridu an akuna mudarrisan. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ismahu li an u'arifakum ala nafsi ismi kamila fahmi fitrani munadunani fani anami Majene Sulawesi Al-Gharbiyah umri 17 sana riwayatil kitabah adatan aktubul qasaidah wal qisas al-qasirah umniyati uridu an akuna mudarrisatan. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih apa dulu? Oke. Yang mulakan ada enggak? Mau? Nukra? Mau? Selain? Oke. Jadi pada dasarnya bahasa itu kan sebenarnya apa ya? Bahasa Arab itu kan bukan bahasa kita sebenarnya. Itu bahasa orang asing. Tetapi yang namanya bahasa itu yang paling penting adalah mengulangi. Ya, mengulangi dan membiasakan diri. Saya ambil perumpamaan, kalau logikanya kayak gini. Ada yang bisa bahasa Mandar di sini? Yang bisa bahasa Mandar siapa? Katakan. Ayo, semua bisa ya? Semua tahu bahasanya bopiapi, apa itu bopiapi itu? Paham. Tapi pernah tidak kamu belajar cari kamus bopiapi itu artinya apa? Pernah? Tidak. Ada yang pernah belajar khusus bahasa Mandar? Tidak. Atau saya ke les bahasa Mandar di atas, les bahasa Indonesia. Tapi secara tidak sadar ketika kita kuliah, ternyata kita sudah menyadari bahwa saya sudah pintar bahasa Mandar, saya sudah pintar bahasa Indonesia, padahal saya tidak pernah belajar khusus. Hanya banyak mendengar, banyak membiasakan, mengikuti, sehingga lancar berbahasa. Sama dengan bahasa asing lain, bahasa Mandar misalkan, bahasa Mandar itu bahasa asing ya. Bahasa Inggris misalkan, bahasa Jepang, kalau orang yang sering nonton animasi pasti paham juga beberapa kalimat-kalimat bahasa Jepang. Nah, itu yang harus kita biasakan dalam belajar bahasa asing, apalagi terutama bahasa asing yang dua ini, bahasa Inggris dengan bahasa Arab. Saya dengar juga ada wacana bahwa bahasa Cina itu akan jadi mata pelajaran juga di dalam proses belajar kita, tapi kita tidak tahu kapan itu akan terjadi. Nah, tentunya yang harus dimiliki oleh adik-adik adalah motivasi ingin belajar. Punya banyak bahasa itu menarik itu. Misalnya yang di Tinambung itu menikah sama orang bule. Siapa tahu ada punya cita-cita cari orang bule di sini, boleh. Kalau di Mandar itu banyak juga boleh itu, tapi bule potan. Bule potan yang ada. Oke, sebagai penutup dalam pertemuan ini, saya harap adik-adik banyak mengulangi, banyak membiasakan, kemudian banyak berinteraksi dengan menggunakan bahasa asing. Nah, misalnya kalau bahasa Arab paling tidak dalam sapaan. Misalkan sabahul khair, sabahul nur, kaifa haluka, bagaimana kabarmu, bikhair, alhamdulillah, dan seterusnya. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian dari saya. Innallaha wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.